المؤلف رحمه الله ونفعنا بما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قتل نفسا بغير نفس itu Walaqad ja'athum apa? Walaqad ja'athum. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'athum ila akhir ayat. Walaqad ja'at, dan benar-benar telah datang hum pada kaum ai Bani Israel, artinya pada kaum Bani Israel. Siapa rusuluna, utusan-utusanku, bil bayyinati, dengan membawa beberapa mukjizat, dengan membawa mukjizat-mukjizat. Al-mu'jizati artinya beberapa mukjizat, sebuah petunjuk. Summa inna katsiran, kemudian sesungguhnya banyak orang, minhum dari Bani Israel, ba'da dzalika, setelah ja'athum tersebut, fil ardi, di bumi, itulah musrifuna, orang-orang yang melewati batas. Mujawizuna artinya orang-orang yang melewati al-hadda, pada batas. Bil kufri, dengan kufur, wal qatli, dan membunuh, wa ghairi dzalika, dan selainnya, al kufri wal qatli. Kaum Bani Israel, mereka yang membangkang, tidak mau beriman kepada Allah padahal sudah diberikan petunjuk nyata berupa diselamatkan dari peristiwa ke peristiwa. Kaum Bani Israel sekarang masih menjadi bukti nyata kalau melihat sejarah panjang daripada Bani Israel, orang-orang Israel. Orang Israel itu dulunya sejarah daripada awal mula terbentuknya negara tersebut di era modern, artinya itu termasuk bagian daripada Palestina. Mereka adalah pendatang pengungsian dari kaum Zionis. Jadi kalian kalau dengar Zionis sama Yahudi itu dua hal yang berbeda ya. Kalau Yahudi itu agama, di mana orang Yahudi ini dulu juga menempati Palestina. Jadi di Palestina itu dari tahun 1100-an, berarti abad ke-11. Dari tahun 1100 ketika ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, Palestina itu diduduki tiga agama besar, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Aman, damai, ini setelah penaklukan Al-Aqsa yang kedua. Jadi Al-Aqsa itu sudah beberapa kali mengalami kejatuhan, pembebasan. Mudah-mudahan perang panjang yang hari ini akan menemui titik temu ya. Sampai pada akhirnya orang-orang Yahudi ini negara ini damai tadinya, Palestina. Terus adalah satu paham yang disebut Zionis, ini yang dikembangkan oleh Hitler, yaitu adalah anak yang dibuang oleh ibunya, yang mana ibunya itu seorang Yahudi. Jadi dia sangat membenci terhadap Yahudi, akhirnya melakukan pembantaian besar-besaran pada kelompok orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semuanya dibantai Zionis. Sampai kemudian Yahudi Inggris berbondong-bondong datang ke Palestina.
Untuk apa? Untuk mencari suaka jadi imigran di Palestina. Orang-orang Palestina karena yang mendasari mereka adalah hidup dengan damai, ya dipersilahkan. Kalau nggak salah ini sekitar tahun 1800 sekian. Itu dipersilahkanlah orang-orang yang datang, diberikan suaka, pendidikan, apa segala macam. Di saat Zionis pada akhirnya menang, Inggris Raya, kerajaan Inggris yang besar itu memberikan mendirikan sebuah kantor kenegaraan kebangsaan Inggris di Israel. Nah, semenjak saat itu paham-paham Zionis mulai merasuki Yahudi Israel. Pelan-pelan diambillah untuk tanah-tanahnya orang-orang Palestina. Diambil sedikit-sedikit. Jadi peta Palestina itu berubah 3 kali. Yang pertama yang dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Islam di masa lalu, sangat luas di Palestina. Terus berubah lagi, sekarang wilayah Palestina itu lebih sedikit, tambah mengecil lokasinya. Ini hasil dari kerakusan paham Zionis itu. Mereka menyebut Bani Israel. Memang menempat di situ mereka orang-orang yang zalim. Maka tidak heran kenapa di Al-Quran juga disebutkan Yahudi itu terpecah dan tidak akan bisa satu suara, akan susah sekali. Sekarang pun sudah tahu di Palestina ini per hari ini sudah berapa ribu anak-anak yang meninggal, sudah sekitar 4.000 dalam waktu 2 minggu. Ini namanya pembantaian manusia ya, genosida. Ini kekejaman perang yang dilakukan sudah di luar etika perang, ya, menyerang tempat kesehatan. Kan kalau aturan perang itu kan nggak boleh menyerang rumah sakit, itu nggak boleh menyerang rumah warga sipil, itu nggak boleh. Tapi ini dalam 2 pekan ini dilakukan tanpa henti, memblokade akses air, listrik, dan internet. Tapi alhamdulillah kemarin malam akses dari perbatasan itu sudah dibuka dan bantuan orang-orang Indonesia sudah bisa mulai masuk. Bantuan dari seluruh dunia lah, termasuk yang dari Indonesia sudah bisa mulai masuk. Negara kita sampai saat ini masih menjadi negara nomor 1. Angka donasinya masih yang tertinggi di seluruh dunia. Padahal orang Indonesia itu ekonominya 60% jauh di bawah Korea Selatan. Padahal merdeka bareng. Beda hari tok. Jadi kalau di Korsel itu tanggal 15 Agustus, Indonesia 17 Agustus. Kekayaannya jauh ya. Korsel sekarang sudah jadi negara teknologi, sudah mendekati superpower. Negara kita ya koyo ini kita rasakan sendiri. Tapi ono api era masih ini. Jadi ini ekonomi ini rendah jauh di bawah Korsel, tapi kita masih yang nomor 1 dalam hal donasi. Mudah-mudahan inilah pada akhirnya nanti yang menyelamatkan bangsa kita. Berikutnya wanazala dan turun ayat fil uroniyina, di dalam menjelaskan kaum uroniyin. Lama kodamu, ketika datang siapa uroniyin al-Madinata, pada Madinah, wahum dalam keadaan ada pun uroniyin itu marbo, orang-orang yang sakit, datang dalam kondisi sakit. Ada satu hadis yang menyebutkan sekelompok ini datang dengan kulit berwarna kuning pucat. Nah, mungkin sakitnya sakit liver ya, ada kemungkinan. Fa'adina, maka mengizinkan lahum terhadap uraniyin siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyafruju, pada untuknya keluar siapa uraniyin
ilal ibila pada sekumpulan onta sedekah. Ada onta-onta yang dikumpulkan oleh Rasulullah. Ini sudah posisi di Madinah. Wa yashrabu dan minum siapa uraniyin min ahwaliha dari kencingnya al-ibil wa albaniha dan susunya ibil, air susunya ibil. Falamma sahhu maka ketika telah sembuh siapa uraniyin qatalu maka membunuh siapa uraniyin ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa bukan angon peternak ya, pada peternaknya, pada orang-orang peternaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastaku dan menggiring siapa uraniyin al-ibla pada unta. Perilakunya persis kayak Bani Israel ya, orang-orang Israel itu. Tadinya datang nggak punya rumah, datang ke Palestina, sudah dikasih enak, lama-lama pemilik rumahnya diusir. Jadi bukan hoax ya, bahwa sekarang orang-orang Israel kalian semua harus mendoakan orang Palestina. Ingat setiap sholat 5 waktu, pokoknya ingat difatihai anak-anak kecil yang meninggal, orang-orang tua, semuanya di orang-orang Palestina kita kirim fatihah setiap kita ingat setiap waktu sholat, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi kita buktikan kalau kita berada di pihak orang-orang Palestina. Bukan hoax bahwa sekarang mereka sedang mengalami genosida. Genosida itu apa? Pembantaian manusia dalam kurun waktu tertentu. Serangan ini seakan-akan sudah direncanakan. Gak ada ampun. Gak ada ampun. Anak-anak usia kecil-kecil ya, orang tua, semuanya diserang. Rumah-rumahnya warga, rusun yang berisi 27 keluarga dibom. Nah ini namanya genosida. Genosida itu pembantaian manusia. Belum lagi ada yang disebut dalam genosida itu ada istilah, apalagi istilahnya adalah ethnic cleansing atau clearing etnik. Clearing etnik itu apa? Pembersihan etnik Palestina. Orang-orang Israel berharap suku Palestina itu mati semuanya. Maka kalau kalian lihat di internet, anak-anak kecil sudah dibunuh. Mereka berharap etnis Palestina ini udah nggak ada di dunia ini. Dan ini bukan hoax, ini nyata, karena ada di pernyataan Perdana Menteri yang menjabat di saat tahun 1970-an. Ada pernyataan Perdana Menteri yang mengatakan hal itu akan dilakukan. Ya, dan sekarang sedang dilakukan. Maka ya perilakunya seperti itu. Tadinya mereka datang untuk minta suaka, sudah dikasih malah tuan rumahnya diusir. Sekarang perjuangan orang-orang Palestina dari tahun kedatangan orang Israel itu sama dengan kemerdekaan negara kita. Jadi selama ini orang-orang Palestina berjuang untuk itu. Mudah-mudahan segera ada solusinya. Sekarang segera begitu. Innama jazaa'ul ladina, sesungguhnya ini ayat yang turun ya. Innama jazaa'ul ladina, sesungguhnya hanya adapun pembalasannya orang-orang yuharibuna yang memerangi siapa alladin Allah pada Allah wa rasulahu dan utusan Allah bimuharabatil muslimina dengan memerangi orang-orang Islam wa yas'auna dan melakukan siapa alladin fil ardi di bumi fasadan dengan berbuat kerusakan bikot itoriki dengan blokade jalan, memutus akses. Umumnya penjajah akan melakukan itu, ditutup
sumber energi ditutup. Itu ayu kotalu, untuknya dibunuh siapa alladin au yusallabu atau disalib, dipanjer. Disalib siapa alladin au tuqatta'a atau dipotong apa aidihim tangan-tangannya alladin wa arjuluhum dan kaki-kakinya alladin min khilafin dari saling silang. Aidiyahum aidihim artinya dipotong apa tangan-tangannya alladin al-yumna yang kanan, wa arjuluhum dan kaki-kakinya alladin al-yusra yang kiri. Au yungfau atau dibuang siapa alladin minal ardi dari bumi. Au adapun au itu litartibil ahwali untuk faedah berturut-turutnya keadaan. Fal qatlu maka adapun membunuh itu liman bagi orang, qatala yang membunuh siapa man, fakot saja. Kalau melakukan pembunuhan maka hukumannya adalah dibunuh. Wasulbu dan adapun salib itu liman bagi orang, qatala yang membunuh siapa man, wa aqadha dan mengambil siapa man almala pada harta. Ini hukum Islam ya, hukum Islam. Wal qat'u dan adapun memotong itu liman bagi orang, aqadha yang mengambil siapa man almala pada harta, walam yaqtul dan tidak membunuh siapa man. Nyolong tok, dipotong tangannya. Sekarang orang-orang Eropa memberikan testimoni bahwa negara-negara Arab, utamanya Saudi, itu adalah negara yang aman, nggak ada perampokan, nggak ada pembunuhan. Pemerintah Saudi yang sekarang sedang gencar membuka lapangan kerja untuk negara-negara maju supaya mau bekerja di tempat mereka sebagai profesional. Rata-rata memberikan testimoni cukup nyaman tinggal di Saudi. Sekarang semua orang menyalahkan Saudi, mana peran Saudi. Kerajaan Saudi bantu Palestina itu paling depan ya. Untuk saat ini cukup berani kerajaan Saudi untuk terang-terangan membantu orang-orang Palestina dari segi dana dan semuanya. Karena janjinya Raja MBS Muhammad bin Salman itu sudah berjanji melalui pers mengatakan bahwa dia akan memperjuangkan orang-orang Arab untuk menjadi bangsa terdepan di dunia. Ya mudah-mudahan itu terwujud ya. Memang itu sudah semestinya dan kita nggak boleh benci Arab, itu nggak boleh. Dulu saya ingat kalau pas kondisi ada konflik di Timur Tengah, Abi itu selalu mengingatkan jangan membenci orang Arab. Itu selalu diingatkan karena kebanyakan ya gitu, orang NU itu akan terus dipelintir, terutama kalangan santri ya, akan terus dipelintir untuk punya alasan membenci orang-orang Arab. Makanya begitu. Maka jangan benci dengan orang Arab. Jangan benci dengan orang Arab. Jangan karena Islam sendiri turun di tangan Arab. Jangan benci hari Senin karena hari Senin itu hari Rasulullah lahir. Tidak boleh, orang Muslim tidak boleh mengatakan saya benci hari Senin, tidak boleh. Karena hari Senin itu adalah hari yang dikhususkan untuk kelahiran Rasulullah. Tidak ada peristiwa lain yang menumpuk dengan peristiwa kelahiran Rasulullah. Hari Senin itu sudah hari yang dipilih oleh Allah. Ini dari awal sudah direncanakan hanya untuk kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan benci hari Senin, boleh.
Berikutnya liman akodal mal walam yaktul wan nafi liman akofa wan nafi. Adapun dibuang itu liman bagi orang akofa yang mengancam, menakut-nakuti siapa man. Fakot saja Kola berkata siapa? Kola berkata hu pada Falkotlu siapa Ibnu Abbasin Abdullah bin Abbas wa alaihi dan itu tetap bagi Ibnu Abbas Asy-Syafi'i adapun Imam Syafi'i wa asyahu dan adapun yang lebih sah kaulaihi pada kedua ucapan Syafi'i itu an-nasolba sesungguhnya salib salasan dengan 3 kali ba'dal qatli setelah membunuh. Menurut Imam Syafi'i seseorang dihukum salib itu ketika sudah 3 kali membunuh. Wakila dan dikatakan qoblahu ya sebelumnya salasan ba'dal qatli. Qolilan dengan lebih sedikit. Wayul haku dan disamakan binafi dengan membuang apama perkara asbaha yang menyerupai apama pada an-nafi fit tangkili dengan memberikan efek jera atau menghukum minal hibsi nyatanya dari memenjarakan wawoiribi dan selainnya penjara ya, tergantung hukum yang berlaku. Ini membuang, diasingkan. Orang itu harus mendapatkan hukum pengasingan ketika melakukan kejahatan tertentu. Zalika adapun jaza al-jaza'u yaitu pembalasan al-madhkuru yang disebutkan itu lahum itu tetap bagi alladzin khizyun adapun hina dilun artinya hina fit dunya di dunia. Walahum dan itu tetap bagi alladzin fil akhirati di akhirat adapun siksa alimun yang pedih. Adapun adab itu adabun nari adab neraka. Kalaupun di dunia di saat ini hanya negara atau daerah yang menggunakan hukum Islam saja, ya, yang masih mempertahankan hukuman ini, ya maka orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut tetap akan dihukum di akhirat. Karena faktanya sekarang yang paling dihindari oleh orang Amerika itu adalah hukum mati. Orang Amerika itu benci hukum mati, nggak boleh dengan alasan perdamaian apa segala macam. Tapi negaranya anak kecil-kecil bebas pegang senjata. Angka pembunuhan tertinggi dan perampokan ya masih dipegang rekornya sama Amerika. Mereka masih tetap kekeh nggak boleh di dunia ini ada hukum mati. Indonesia melok itu Amerika melok. Koruptor kalau di Cina hukumannya mati. Kalau di Arab ya hukumannya sesuai hukuman syariat. Di Indonesia koruptor dibangun penjara sing mati. Sedikit lagi ya. Lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim wa adabun adab itu adabun nari adab neraka illal ladina kecuali orang-orang tabu yang bertaubat siapa alladzi minal muharibina dari menjadi orang-orang yang memerangi waktu to'i dan orang-orang yang memutus jalan illal ladzina tabu min qabli dari perilaku sebelumnya antakdiru apabila mampu engkau alaihim atas alladzin fa'lamu maka mengetahuilah engkau anallaha sesungguhnya Allah itu ghafurun maha mengampuni lahum bagi alladzina tabu
ma pada perkara atau yang menjalankan siapa alladin hu pada ma, rohimun pun maha pengasih, bihim dengan alladina tabu, akbaro memberi takbir, memberi petunjuk siapa Allah, bidzalika dengan lafaz fa'lamu annallaha ghafurur rahim, duna fala tuhidduhum, tidak dengan lafaz la tuhidduhum. La tuhidduhum, jangan membatasi engkau hum pada alladzina tabu, liyufidu karena memberi faedah siapa Allah, anahu sesungguhnya sya'an itulah yaskutu tidak gugur, anhu dari qati'it thoriq, bitaubatihi dengan taubatnya qati'it thoriq, siapa apa illa hududullahi kecuali batasan-batasan Allah, duna hukukil adamiyina tidak hak-hak adami kada, itu sebagaimana yufid doharo jelas li bagiku, walam aro dan tidak melihat aku man pada orang, ta'arodo yang menjelaskan siapa man lahu pada liyufida, wallahu adapun Allah itu a'lamu lebih mengetahui siapa Allah. Orang-orang yang melakukan kejahatan di masa lalu, tindak kriminal, berupa tindakan kriminal. Jadi ini ayat ini memberikan antisipasi bahwasanya di suatu saat nanti akan ada hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum kemanusiaan. Membunuh tidak dibalas dengan membunuh, maka manusia akan punya kesempatan untuk bertaubat. Mestinya di dunia ia mendapatkan khizyun, mendapatkan kehinaan di dunia walau fil akhirah, di akhirat mendapatkan azab. Diantisipasi lagi di masa depan mungkin ada hukum-hukum yang, atau orang yang lolos dari hukuman tapi di kemudian hari dia bertaubat nih, illal ladzina tabu min qabli an takdiru, apabila dikuasakan. Kalau punya kemampuan untuk bertaubat kemudian digunakan, harus percaya fa'lamu annallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya cukup Allah yang mengampuni. Di dalam tafsirnya dikatakan menerima taubat itu adalah keputusan Allah, tidak termasuk di dalamnya hak-hak adami, yang artinya ketika keluarga dari korban ini tidak terima, ya keluarganya dibunuh atau habis dirampok gitu ya, habis ditipu, kok keluarganya nggak terima, ya berarti ini bukan lagi ranahnya maka ini di luar tanggung jawab Allah ya. Jadi Allah yang menerima taubatnya, tapi kesalahan dengan manusia ya harus diselesaikan secara manusia. Kalau nggak diterima, ya sudah, berarti kehinaan itu akan terus disandang sampai mati. Inilah pentingnya kita paham betul dengan ajaran Islam, apa yang ditanamkan di dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wallahu a'lam bishawab.